Adab yang keenam, adab bersin. As-sadis, adab bersin. Perlu diketahui ikhwas sekalian, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tatsa'ub. Allah itu suka dengan bersin dan benci menguap. Bersin itu dari Allah, menguap itu dari syaitan. Karena kalau orang bersin, setelah bersin itu biasanya kan seger, semangat. Berbeda dengan orang yang setelah menguap, bawaannya malas. Ya, bawaannya malas. Ya, bawaannya malas. Baik, kita masuk ke sini. Di sini ada 4 permasalahan. Idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bithawbik. Apabila engkau bersin, maka tutuplah wajahmu dengan tangan atau kain, ya, dengan tanganmu atau dengan pakaianmu, bajumu. Kita tahu bersin, ya, nggak perlu dipraktekkan kan? Ya. Nah, ini adab. Ini termasuk adab yang baik, ya. Kita berusaha untuk menerapkannya. Dan selain tangan, kemudian baju, ya, bisa juga mungkin dengan selainnya. Kalau orang sini pakai shimak, bisa dengan shimak, ya. Atau mungkin seseorang pakai apa lagi, ya? Ada sarung, bisa pakai sarung dan sebagainya. Intinya dengan tangan atau dengan kain. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan, ya, yang menjadi pilihan dari tangan adalah tangan dengan tangan kiri. Karena biasanya yang keluar dari mulut itu adalah apa? Sesuatu yang menjijikkan, ya. Dan kalau hal-hal yang kurang baik, itu tugasnya tangan kiri. Tangan kiri ini ahli, masya Allah. Dia nggak belajar, nggak profesor dokter, tapi pengalamannya masya Allah, ya, dalam masalah seperti itu. Antum ketika wudu masukkan dengan tangan apa? Kanan. Kemudian yang bersihkan, coba bersihkan dengan tangan kanan. Nggak terbiasa. Tangan kiri lebih nikmat, ya, terbiasa tangan kiri ini. Untuk istinja dengan tangan kiri. Tangan kiri suatu ketika ada masalah dengan tangan kanan, seakan-akan ada yang janggal, ya, karena yang ahlinya adalah tangan kiri. Karena dia ahli dalam masalah seperti itu, akhirnya dapat kehormatan, kasih cincin, ya. Kasih perhiasan, ya. Kasih perhiasan. Nah, itu tangan kiri, ya. Adapun kalau untuk hal-hal yang mulia, makan contohnya, maka dengan tangan kanan, ya. Baik. Kemudian wahmadillah, ini masalah yang kedua, dan ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sunnahnya. Mengapa seseorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah? Wallahi itu nikmat. Orang bersin itu nikmat. Makanya antum kalau terhalang dari bersin itu kan nggak nyaman. Mau bersin nggak jadi, merasakan nggak enak kan? Ya. Dan di satu sisi ternyata secara penelitian, secara kedokteran, ya, memang tidak banyak berita, ya. Orang ketika bersin itu bisa banyak hal keburukan terjadi padanya. Mungkin Abu Muhammad tahu, ya. Bahkan ada yang bisa sampai kehilangan mata. Jadi tiba-tiba bisa buta. Maka ini penting untuk diperhatikan adab, ya, adabnya. Ya, ada yang bisa menyebabkan kepada kematian yang tiba-tiba, kemudian buta secara tiba-tiba. Bahkan ada yang menyampaikan juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Ya. Kemudian juga bagi ibu-ibu juga ini bisa menjadikan rahim itu turun katanya. Ya, ini yang diperiksa secara ilmu kedokteran oleh dokter-dokter dari Amerika. Ya, subhanallah, seandainya tanpa ada tahu seperti ini kita menjaga adabnya, itu berarti menjaga kesehatan kita. Sehingga ketika kita terjaga dari itu semuanya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan itu adalah nikmat bisa bersin. Ya, ucapannya alhamdulillah. Kemudian masalah yang ketiga, fa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah, ya, apabila seorang menjawabnya, apabila seorang mendoakanmu seraya mengucapkan yarhamukallah, ya, maka kalau ada orang bersin, doa kita adalah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu.
Kalau orang tidak mengucapkan yarhamukallah, bagaimana sikap kita? Ya, sebagian ada yang mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak perlu diingatkan. Ya, tidak perlu diingatkan karena dia menghalangi dirinya dari doa seperti ini, jadi tidak perlu diingatkan alhamdulillah atau dengan kalimat-kalimat semacamnya. Ya. Ada yang mengatakan diingatkan, ada yang mengatakan tidak perlu diingatkan. Ini karena kelalaian dari dirinya. Tapi tentu saja yang tidak tahu dikasih tahu, ya. Yang tidak tahu dikasih tahu, ya. Tapi secara umum alhamdulillah banyak sudah tahu. Yang perlu mungkin dikasih tahu itu anak-anak. Ya, anak kecil perlu diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang non muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, bagaimana sikap kita? Iya, benar. Jangan yarhamukallah, doa rahmat tidak untuk non muslim, tapi langsung mengucapkan, kita ucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Berarti ini masalah yang keempat. Ya. Faqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau seandainya dia bersin kemudian ada orang yang mendoakan dengan yarhamukallah setelah dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita balikan, ya, atau orang yang bersin mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah pada kalian, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan atau keadaan kalian. Nah, orang non muslim lebih berhak untuk didoakan dengan hidayah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Nah, ini 4 permasalahan seputar bersin, ya, 4 permasalahan seputar bersin. Beberapa tambahan, selain tadi disampaikan, ya, yaitu dengan ditutup dengan apa, tangan atau baju. Selain itu juga suara direndahkan, ya, tidak malah dikuat-kuatkan. Nggak perlu saya contohkan, bisa jadi antum mencontohkan diri antum sehari-hari, ya, tidak perlu dikuat-kuatkan, ya. Bersin ya bersin biar normal apa adanya, tidak malah ditambah-tambahi dengan wih dan apa gitu, ya. Iya. Kalau kita yang bersin terus kita sudah bilang alhamdulillah, terus di sekeliling kita nggak ada yang jawab, jawabnya cuma hampir nggak kedengaran. Oh iya, berarti nggak ada yang jawab. Jawab ada nggak? Terus? Masih belum ada yang dengar. Terus kita jawab sendiri, ya. Maksudnya kita jawab lagi sendiri. Kali ada seseorang yang menjawab asumsi kita seperti itu. Karena memang terkadang orang itu sibuk dengan sesuatu, dia apa? Fokus dengan sesuatu, tidak dengar. Sering antum ketika ada orang salam, assalamualaikum, antum nggak dengar. Tapi setelah beberapa detik baru waalaikumsalam antum. Jadi sampainya kayak ingat ke zaman GPRS dulu. Belum ada 5G. Pelan tek baru sampai baru waalaikumsalam. Pernah antum seperti itu? Atau kalau enggak antum yang salam mereka tidak jawab, setelah beberapa detik baru waalaikumsalam. Ya kan? Seperti itu. Terkadang orang fokus dengan sesuatu. Kalau orang fokus, termasuk ada orang salam kemudian tidak dijawab karena dia fokus dengan sesuatu, tertutup, ya uzur. Demikian pula ketika kita mengucapkan alhamdulillah tidak ada yang menjawab, ya sudah, bagaimana lagi? Apa kita disyariatkan yahdikum wa subhanakum, wallahu alam. Itu sebagai hiburan diri aja biar nggak sedih. Jadi wallahu alam. Tapi pertanyaan baru bagi saya ini, ya, lalu bagaimana, apakah perlu diingatkan mereka juga, ya? Alhamdulillah 2 kali, alhamdulillah 3 kali, alhamdulillah nggak ada ucapan sama sekali, ya. Waktu cuti kemarin di Indonesia ini, lebih banyak yang diam gitu. Di sini sama saja. Di sini sama saja. Sebagian orang juga seperti itu, ya. Kalau orang sebelah bilang yahdikumullah subhanakum, ya. Kalau orang sebelah bilang alhamdulillah yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. List kita antum jawab juga, list kita kaman. Kalau terusnya lebih dari 2 kali atau 3 kali. Nah, bagaimana seandainya
bersihnya itu 2 kali, kalau 2 kali masih dijawab juga. Tapi kalau lebih dari itu, ya Rasulullah SAW mengatakan idza atasa ahadukum, ini yang akan disampaikan selanjutnya. Falyushammithu jalisuhu, seandainya seorang dari kalian bersin, maka teman dekatnya hendaknya menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Fa in zada ala thalathin fa huwa maskum. Kalau lebih dari 3 maka dia flu. Ya, wala yushammit ba'da thalath. Maka lebih dari 3 itu tidak perlu didoakan. Tidak perlu didoakan apa? Yarhamukallah. Ya. Dalam sebuah riwayat kalau tidak salah disampaikan hendaknya doakan kesembuhan baginya. Syafaqallah contohnya. Syafaqallah tahur lah bahasa insyaallah. Ya, berarti dia lagi ada sakit. Dan ingat yang dijawab adalah yang menjawab, yang mengucapkan yarhamukallah. Ya, kalau kita mau menjawab yahdikumullah wa subhanakum, saya ulangi. Kalau kita mau mengucapkan yarhamukallah, maka ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak perlu ya. Tapi itu tambahannya. Ya, dan wallahu ta'ala alam, kalau tidak salah pun ada yang riwayat lebih dari 2. Yang saya baca ini lebih dari 3. Ya. Kalau lebih dari itu maka doakan syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Tapi itu cukup untuk adab bersin.